Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah melihat atau menonton televisi, ada seorang ustadz itu berceramah bahwa untuk menuju ke ikhlas tidak cukup dengan amal syariat, tapi harus masuk ke amal torekot. Untuk dari amal torekot harus mampu menerjemahkan lafaz la ilaha illallah dengan tiada yang berbuat kecuali Allah. Ada lagi seorang ustazah mengatakan di satu riwayat bahwa sahabat menanyakan kepada Rasulullah, apa itu ikhlas? Dijawab oleh Rasulullah, nanti saya tanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya, jawabnya nanti saya tanyakan ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerangkan ke malaikat Jibril bahwa ikhlas itu rahasia di atas rahasia. Tapi begitu saya mendengar Buya waktu ceramah di Rangkeng Haul itu, begitu simpelnya ikhlas itu. Waktu itu kalau nggak salah resep dari baginda Rasulullah, ikhlas itu kalau bisa mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi pertanyaan saya, dari ketiga jenis ikhlas ini, apakah sama tapi serupa tapi tak sama atau ada istilah lain? Begitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah ikhlas. Ikhlas yang tahu Allah dan kita berusaha menuju ikhlas. Ikhlas itu roh daripada amal. Maka tidak ada istilah ikhlas jika tidak ada amal. Maka jangan khayal bercerita tentang ikhlas tapi tidak berusaha untuk beramal. Ada guru tasawuf membaca Ihya Ulumuddin ngajari ikhlas bertahun-tahun, berhari-hari, tapi nggak pernah mencoba beramal untuk bisa disifati sebagai amal ikhlas. Ikhlas itu rohnya daripada amal. Ada amal, ada roh. Ada amal saja nggak ada rohnya, tidak berguna. Seperti menghadiahkan kepada seseorang kambing yang tidak bernyawa, jadi bangkai. Kepada Allah pun demikian, kita memberikan kepada Allah sesuatu yang sifatnya lahir, baru ada rohnya, yaitu namanya ikhlas, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sesuatu yang dipisah. Ini pertama. Kedua adalah di dalam mendiskusikan masalah-masalah ilmiah, hindarilah untuk berbicara dengan banyak orang dengan bahasa yang membuat orang pusing. Itu dalam kajian tertentu untuk mempertajam pemahaman tentang sesuatu yang sedang dibicarakan. Misalnya kita pernah dengar istilah syariah, kemudian thariqah, kemudian hakikat. Itu apa sih? Itu apa? Kalau dalam bahasa kita membicarakan tentang manusia itu ya kita berbicara tentang akalnya, jasad dan rohnya. Semuanya penting. Jasad yang nggak ada bicara tentang akal dan rohnya. Rohnya siapa dan akalnya siapa? Ada jasad bicara tentang roh tapi nggak punya akal, ya orang gila dia itu. Atau katanya cerdas, dia pinter, hebat, ganteng tapi tidak bernyawa, bangkai itu manusia. Paham atau tidak mana ini? Jadi utuh. Jadi kalau berbicara tentang hakikat, torekoh, hakikat dan syariat, torekoh dan hakikat itu satu paket sebetulnya. Cuman para ahli tasawuf memilah itu untuk detailnya. Torekoh tuh gini loh ya, maka harus kau langkai, kau lewati ini. Kemudian setelah itu apa syariat ini loh ya, torekoh ini. Syariat itu dasar yang harus kau ketahui tentang sholat, tentang ini dan sebagainya. Lahirmu harus tahu ini semuanya. Baru nanti torekoh itu harus berusaha kau bisa mengamalkan itu sesuai dengan keyakinanmu, lalu kau pertajam makna kesadaran hatimu dengan keikhlasan dan bagaimana. Baru nanti kalau kamu sudah sampai pada tingkat itu, secara otomatis kamu nyampe ke tingkat berikutnya, yaitu namanya apa? Hakikat. Nggak ada orang saya sudah sampai kepada hakikat. Salat enggak? Salat itu kerjaannya orang syariat tuh. Saya hakikat. Oh gila kayaknya dia tuh. Ini biasanya dunia tasawuf tuh dijadikan dunia perbincangan bukan amal.
Sampai nanti dibahas, mana lebih penting, mahabbah atau ridha? Mahabbah sama ridha penting ini semua. Wow, dibahas dalam diskusi. Tidak dapat mahabbah, tidak dapat ridha. Seperti itu loh, orang fakir di pinggir jalan cerita tentang, mobil Jepang sama mobil Amerika bagusan mana? Bagusan mobil Jepang. Wah ini loh mobil Jepang, 2 jam debat, nggak beli mobil. Itulah. Bahasanya tasawuf semalam suntuk, setiap hari jam 3 selesai diskusi tasawuf. Mana amalmu yang akan disifati dengan ikhlas? Mana itu? Itu tadi di pinggir jalan, wah mobil Amerika itu begini, panjang debat, berantem. Enggak, ngangkat pisau, enggak bisa pokoknya. Pulang naik jalan kaki. Enggak beli mobil, hayal tuh ya. Itu biasanya dalam diskusi-diskusi ini. Sama guru fikih pun begitu, memperruwet urusan ibadah. Gara-gara apal niat, nggak apal niat sampai nggak sholat itu ya. Niat digampangin harus pakai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustalqilal qiblat, 3 apal nggak sholat aku. Nawaitu shauma hadin an ada'i fardhi ramadhana sama ramadhani dibingungkan, ghairu munsharif, nggak ngerti orang awam ghairu munsharif ghairu musyarif. Dibahas ini, ustaz apa ini kok bikin pusing orang awam ini. Sudahlah pakai nanisah orang awam, ramadhana ramadhani hadis ana hadis pokoknya maksudnya benar sudah. Dibahas terus sampai bingung. Wah hebat nih ustadznya. Kenapa? Sampai aku tidak paham. Baguslah. Biasa sederhanakan kita bicara. Kecuali diskusi dengan santri ilmiah bab fikih. As-shaumu fil ghati al-imsak kada wa kada wa kada. Yajibu alin niyat. Niat itu paling sempurnanya begini begini. Ini kan diskusi dalam majlis ilmi. Orang awam diremurah dan rendahkan. Termasuk membahas masalah ikhlas dan sebagainya. Jangan dibikin pusing nanti. Ikhlas adalah kau beramal karena Allah, teruslah beramal karena Allah. Karena Allah itu gimana? Enggak nyambung juga. Kadang-kadang pusing, sudahlah. Sudah kalau kamu bisa bersedekah terus tidak pengen dilihat orang. Oh iya, saya masih pengen dilihat orang. Nah, berarti ada unsur riya di hatimu, berlatih lagi. Nanti pelan-pelan, langsung aja amal sudah. Jangan pakai diskusi sudah. Saya pengen tahu ikhlas Bu ya, sudahlah kamu sedekah diam-diam sudah. Tuh keropak di belakang itu ada. Masukin duit, enggak ada orang tahu. Nah, kalau kamu bisa, sudahlah enggak usah cerita saya, berarti kamu sudah ngerti ikhlas. Sholat, nanti jangan sholat hanya di masjid saja dilihat oleh tetanggamu atau calon mertuamu, bukan itu. Di rumahmu yang kamarmu yang sempit sholat, gara-gara ada calon mertua bisa 8 rakaat itu jadi. Sholat sunnah. Sholat sendiri, itu sudah amal saja, sudah tak pusing, itu ketemu ikhlas nanti. Bahas ikhlas adalah beramal karena Allah. Ikhlas. Mana amalnya mau disifati ikhlas? Sudahlah beramal dulu baru nanti ngomong ikhlas. Sederhanakan. Jadi ikhlas itu berbuat karena Allah. Ada amal baru disifati dengan ikhlas. Tanpa pamrih, tidak senang disanjung. Dan itu juga pemberian dari Allah tapi kita berusaha. Adapun jika kita disakiti seseorang bukan babnya ikhlas, bab kita itu memaafkan, hati yang lapang. Jadi kadang-kadang memang bahasa Indonesia itu bahasa melarat ya. Orang ikhlas karena Allah, orang ikhlas itu saya disiksa sama orang ikhlas. Oh, bukan ikhlas itu namanya. Ikhlas itu bukan begitu tempatnya. Jadi istilah. Sebab iman pun kadang-kadang beda itu. Iman, kamu tidak kuat iman. Seolah-olah benar ya. Cuman yang satu kamu nggak kuat iman tergoda sehingga kamu melakukan zina, mabuk dan seterusnya. Itu benar. Yang satu lagi apa? Gara-gara nomor dulu waktu SD/SB 82 nomornya. Sampai ke tempat pemasangan 28. Padahal tadi dikasih tahu sama temannya 82. Tak tahu sampai itu bayari 28. Aduh, kamu kasih berapa? 28. Kamu sih nggak kuat iman, coba 82. Lah, iman jadi sini. Untuk judi iman. Ini memang istilah-istilah kacau di negeri kita. Ini ya. Sudah bukan itu. Jadi masalah ridho, ikhlas, ya. Ikhlas itu bagaimana kita beramal karena Allah. Jadi nikmat sholat sendiri nggak ada yang tahu di kamarnya. Pengen nambah. Loh, kok pengen nambah? Siapa yang melihatmu? Allah. Dan tidak pengen cerita dia soal itu saja. Kalau kita sudah sampai begini sudah tidak usah ngomong siapapun, kita sudah punya ikhlas. Sedekah diam-diam sudahlah. Tidak usah pakai bahasa diskusi sudah. Kelamaan diskusi itu. Kita perlu praktek saja. Keluarin duitnya nanti. Langsung pulang sholat. Biasanya duhaan 2 rakaat, sekarang 8 rakaat nggak ada yang tahu. Tidak suamiku, tidak istriku, tidak anakku, karena Allah. Sehingga sebagian solehin itu melakukan sholat malam itu tidak pernah diketahui. 40 tahun sholat malam tidak pernah diketahui. Hanya waktu dia sakit ternyata kamar mandinya itu kosong, tidak diisi. Baru ketahuan, karena yang ngisi sebetulnya beliau, sebelum sholat beliau ngisi airnya, Allah. Baru setelah kosong airnya, karena beliau sakit, nggak ada yang ngisi rupanya, yang bisa mengisi adalah beliau. Tidak ketahuan oleh istri, oleh suami, oleh anak dan sebagainya. Nah ini ikhlas.
Baik. Dan ada satu CD tentang ikhlas, abadikan amal dengan ikhlas, ikhlas berbuat karena Allah. Sudahlah, lakukan. Adapun masalah dilihat manusia, tidak jaminan itu tidak ikhlas. Bisa saja memberikan contoh, Nabi Muhammad bersedekah di depan orang juga ada. Kita ada bersedekah di depan orang bisa. Sayyidina Imam Ali radhiyallahu anhu bersedekah dengan 4 model. Kalau dapat duit 10 juta, 4 juta bagi 4. Yunfikuna bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyatan. 1 juta siang hari, 1 juta malam hari, 1 juta terang-terangan. Aku sedekah 1 juta, 1 juta sembunyi-sembunyi. Pengen mana yang kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau terang-terangan bisa ikhlas lebih hebat lagi. Kenapa? Ngasih contoh buat yang lainnya. Waduh, hebat ini. Terang-terangan ngasih contoh, sedekah, ayo ini saya ngasih contoh. Bisa ikhlas, dan ikhlas itu memang sambungnya hati kepada Allah, dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan. Perjuangan yang tidak ada hentinya.